Selamat datang di kursus Microsoft Excel Dasar Cakti School. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengoperasian dasar dalam Microsoft Excel. Pertama-tama silakan peserta didik mendownload data yang telah saya upload di Google Drive sesuai pada modul. Kemudian peserta didik silakan menirukan apa yang saya lakukan. Jadi di sini saya memiliki data nama-nama siswa beserta hasil ujian, yaitu dalam bentuk jumlah benar dan jumlah soal. Di sini kita akan menghitung nilai, kemudian keterangan lulus tidak lulus dan juga predikat. Serta kita nanti akan belajar cara menghitung rata-rata nilai, terus menghitung jumlah lulus dan jumlah tidak lulus. Oke, pertama, untuk nilai, di sini sudah saya jelaskan untuk rumus dari nilai adalah jumlah benar per jumlah soal dikalikan 100. Maka pada sel D2 di sini teman-teman bisa masukkan formula untuk nilai tersebut. Yang perlu diingat adalah setiap memasukkan nilai, setiap memasukkan formula harus diawali dengan sama dengan. Oke, seperti yang terlihat di layar, sama dengan. Kemudian kita klik di sel jumlah benar dari nama Andi, di sini ada di B2, dibagi dengan jumlah soal ada di C2, dikalikan 100. Maka di sini secara otomatis Excel akan menghasilkan nilai 75. Kemudian di sini ada berapa nilai yang formulanya sama. Misal kita ingin menghitung nilai dari Dina, Naila, Lala dan sebagainya. Maka untuk mengcopy rumus dari ini kita bisa menarik langsung di bagian ini ke bawah. Maka secara otomatis nilai dari semua peserta dia akan terlihat di sini. Oke, itu untuk perhitungan sederhana dengan rumus jumlah benar per jumlah soal kali 100. Sekarang di sini ketika kita ingin menjumlahkan seluruh nilai ini, kita tidak perlu menuliskan satu-satu. Misalnya nilai D2 plus D3 plus D4. Ada cara cepatnya untuk mentotal semuanya, yaitu bisa dilihat di sini sama dengan sum. Sum ini untuk menghitung keseluruhan, terus klik buka kurung, kemudian blok semua nilai yang akan kita hitung jumlah totalnya. Maka di sini caranya seperti ini. Kemudian kita kasih tutup kurung. Setelah itu kita enter. Maka di sini kita akan mendapatkan jumlah total dari semua nilai yang kita blok tadi. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata, di sini sebenarnya ada dua cara. Teman-teman bisa, kalau secara umumnya rata-rata adalah jumlah nilai total dibagi dengan jumlah siswanya gitu ya. Di sini total ada 15. Maka misalnya kita pakai rumus itu, caranya seperti ini, sama dengan jumlah nilai kita klik di sel ini 17 dibagi dengan 15. Maka hasil yang kita dapat adalah 67. Terus ada cara kedua yang lebih simple. Di sini Excel juga bisa mencari rata-rata secara langsung dari nilai yang kita blok tadi. Caranya yaitu dengan sama dengan average. Di sini kita klik average. Average ini untuk menghitung nilai rata-rata. Terus kita blok nilai yang akan kita hitung rata-ratanya, sama seperti tadi. Terus kita tutup kurung, kemudian enter. Maka hasilnya akan sama di sini, 67 dan 67. Oke. Ini adalah beberapa rumus-rumus dasar yang sering digunakan. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri. Setidaknya rumus-rumus dasar ini yang wajib diketahui terlebih dahulu. Dan kita akan masuki salah satu fungsi yang mungkin lebih sedikit rumit di atas tadi ya levelnya.
Di sini kita akan menentukan antara lulus dan tidak lulus. Di sini udah dijelaskan bahwa syarat lulus minimal nilai 60. Berarti misalnya nilainya 60 atau 65 atau bahkan 100, maka di sini tertulis lulus. Kalau misalnya di bawah 60, misalnya 55 atau di bawahnya, maka dinyatakan tidak lulus. Di sini kita dengan Microsoft Excel ini kita bisa secara otomatis langsung berdasarkan nilai yang sudah ada di sini memunculkan lulus dan tidak lulus. Caranya dengan menggunakan fungsi if. Caranya sama, pertama kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik if seperti ini, buka kurung, terus kita masukkan nilainya. Jadi if ini untuk menentukan jika nilainya Andi lebih dari 60, maka dia akan lulus. Seperti itu secara sederhananya. Maka misal kita masukkan di dalam rumus Excel, if buka kurung, di sini ada logical test. Artinya apa? Kita masukkan syarat apa yang kita ingin masukkan di sini. Syaratnya adalah di sini nilai Andi ada pada sel D2. Maka kita klik D2. Syaratnya apa? D2 ini harus lebih dari. Oke, kita perlu pahami di sini lebih dari berapa lulusnya, yaitu lebih dari, misalnya minimal 60, kita bisa masukkan lebih dari 59. Jika lebih dari 59, terus ini maksudnya seperti itu, koma, value if true, maksudnya jika D2 lebih dari 59 itu benar, maka berarti kan lulus. Berarti kita masukkan kata lulus di sini. Oh iya, ada tambahan lagi, ini yang penting juga. Ketika teman-teman masukkan bukan angka, artinya di sini adalah teks, teman-teman harus menambahkan petik 2 di depan dan di belakang. Seperti ini. Kemudian koma. Setelah value is true, maksudnya adalah jika nilai tadi D2 lebih dari 59 itu benar, maka lulus. Kalau salah, maka berarti tidak lulus. Seperti itu sederhananya. Maka yang kedua ini kita tulis tidak lulus. Seperti ini. Setelah itu kita tutup kurung. Oke, teman-teman mungkin bisa dipahami dari sini. D2 lebih dari 59 ini adalah syarat yang kita ajukan. Jika benar, artinya jika benar di sini lebih dari 59 itu adalah lulus, maka kita masukkan apa yang tertulis di sini ketika nilai ini benar, lebih dari 59. Kemudian setelah koma yang di sini, kita masukkan nilai ketika ini salah. Artinya ketika dia tidak lebih dari 59 berarti dia tidak lulus, seperti itu. Maka ini kita enter. Maka secara otomatis di sini lulus. Hal yang sama seperti kita lakukan tadi, untuk kita bisa mengcopy formula tadi dengan menarik di sini, menarik bagian ujung kanan bawah, kita tarik ke bawah, shred. Nah, maka di sini secara otomatis misalnya 55, ini berarti tidak memenuhi syarat kita, yaitu lebih dari 59. Artinya dia salah, maka masuknya tidak lulus. Dan sebagainya. Itu untuk sederhananya. Nah, ini untuk fungsi if. Fungsi if sederhana. Kemudian ada fungsi if yang bertingkat. Di sini misalnya teman-teman, kalau ini kan cuma ada 2 kemungkinan, lulus dan tidak lulus, atau dalam artian benar atau salah gitu ya. Kita juga bisa membuat fungsi if ketika ingin membuat 4 nilai. Di sini misalnya baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Maka kita di sini bisa menggunakan fungsi if bertingkat. Rumusnya sama, pertama kita klik sama dengan if, buka kurung. Kemudian kita masukkan nilai yang sama seperti tadi. Di sini lihat saya sudah menuliskan syarat-syarat nilai sesuai predikatnya. Pertama kita klik yang tadi, yang menjadi acuan, nilai acuan yang mana, yaitu pada D. Di sini kita klik. Terus kita klik lebih dari di sini.
Karena syarat dari baik sekali adalah 90 sampai 100, maka untuk mendapatkan nilai baik sekali harus lebih dari 89. Sini terus kita sama seperti tadi, klik koma, yaitu nilai ketika itu lebih dari 59. Artinya yaitu baik sekali. Sama seperti tadi harus diawali dengan petik 2, kemudian tuliskan kata baik sekali. Kemudian koma. Di sini perbedaannya dari fungsi if bertingkat dan fungsi if biasa. Jika fungsi if biasa, maka setelah value if true, maka setelah koma yaitu value if false. Maka untuk if bertingkat kita harus menuliskan if kembali. Di sini klik if, buka kurung. Sama, kemudian kita masukkan nilai yang menjadi acuan yaitu D2 di sini. D2 kembali ke lebih dari. Kita ingin masukkan nilai baik. Di sini baik adalah ketika nilainya 75 sampai 85. Artinya nilainya harus lebih dari 74. Setelah itu kita klik seperti ini, koma, petik 2 kembali, tulis baik. Oke, sama. Setelah itu kita masukkan if kembali karena masih ada dua nilai lagi yaitu cukup dan kurang. Maka kita harus masukkan fungsi untuk cukupnya. Di sini kita ketik lagi if, buka kurung, D2 lebih dari, karena nilai cukup adalah 60 sampai 70, maka dia bisa dapat predikat cukup ketika nilainya lebih dari 59. Oke, kemudian klik koma, petik kembali, klik tulis cukup. Oke, ketika sudah di akhir karena hanya tinggal kurang, maka ini kita tidak perlu lagi menulis kata if. Kita cukup langsung menuliskan kata kurang, diawali dengan petik 2 kembali, kurung, seperti ini. Setelah itu kita tutup kurung. Tutup kurungnya harus jumlahnya sesuai dengan tutup kurung awal tadi. Ini bisa dilihat tandanya di sini. Di sini ini kurung pertama, tutup kurung penutup pertama, kedua, ketiga. Karena tadi ada 3 di awal. Terus ini kita enter. Maka secara otomatis di sini akan keluar predikat baik. Hal yang sama bisa dilakukan seperti tadi. Kita bisa menarik di ujung bawah kanan untuk mengcopy formulanya. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan predikat secara otomatis. Di sini misalnya nilainya 95, ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau nilai 95 berarti baik sekali. Begitupun ketika nilainya 50 berarti kurang. Ketika nilainya 60 ataupun 70 di sini cukup, dan ketika nilainya 75 baik. Oke, seperti itu untuk fungsi if bertingkat. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah peserta yang lulus maupun tidak lulus. Jadi kita tidak perlu menghitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Dengan Excel ini kita bisa dipermudah. Caranya kita menggunakan fungsi count if. Sama, nama masukkan sama dengan. Kemudian klik count if, buka kurung. Di sini pertama di Excel biasanya sudah dijelaskan rumusnya seperti apa. Di sini count if, buka kurung, range, kriteria. Artinya range ini range bagian mana yang mau kita hitung tulisan lulusnya gitu. Maka kita blok semuanya sampai sini. Setelah di blok bagian yang mau dihitung, kita klik koma. Kemudian kriterianya apa? Karena kita mau mencari yang lulus di sini, maka kita masukkan teks lulus. Sama seperti tadi harus diawali dengan petik, kemudian tulis lulus. Petik kembali, kemudian tutup kurung. Kita enter. Maka secara otomatis di sini keluar nilai 10. Kita hitung manual. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitupun dengan tidak lulus, kita bisa langsung menghitung di sini. Sama dengan count if, buka kurung, kita masukkan range, koma, kita masukkan kata tidak lulus. Oke. Saya kita enter.
maka secara otomatis di sini keluar jumlah tidak lulus 5. Ya, seperti itu pengoperasian dasar yang mungkin sering digunakan. Nanti kita mungkin akan pelajari fungsi-fungsi lain yang sering digunakan. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Nanti untuk mendapatkan sertifikat, nanti akan ada soal yang perlu teman-teman kerjakan berupa video. Jadi teman-teman mempraktekkan penggunaan Excel, kemudian teman-teman videokan. Nanti jika teman-teman bisa memenuhi syarat, maka akan mendapatkan sertifikat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.